Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada ingin dipuji orang, disanjung orang, tidak ada keinginan untuk mencari popularitas, harta, kedudukan, atau kemasyhuran. Segala aktivitas ketika dilakukan ikhlas karena Allah, segala aktivitas yang dicintai Allah dan diridai Allah, itu mempunyai nilai ibadah. Oleh karenanya, ikhlas merupakan ruhnya ibadah. Banyak definisi ikhlas yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain, menurut Sayyid Sabiq, ikhlas sudal insanu biqaulihi wa amalihi wa jihadihi wajhallah wa ibtigha'a maradatihi. Ikhlas adalah manusia menyengaja dengan perkataannya dan amalnya dan perjuangannya semata-mata karena Allah dan mencari ridhonya. Min ghairi nazrin ila maghnamin aw jahin aw laqabin aw mazharin. Tidak dimaksudkan untuk mencari harta, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pujian, tidak dimaksudkan untuk mencari kedudukan dan pangkat, tidak dimaksudkan untuk mencari gelar atau popularitas, kemasyhuran. Tidak seperti itu. Tetapi ikhlas semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, untuk mencari ridha Allah. Saudaraku, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah, lengkapnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah tokoh tarekat Asy-Syadzili, salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia dan juga sangat terkenal di Indonesia. Beliau, Syekh Ibnu Athaillah, mengelompokkan ikhlas menjadi 3 kelompok sesuai dengan pelakunya yang melakukan amalan. Yang pertama, ikhlasul ibad, ikhlasnya para hamba yang melakukan ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah, memperoleh pahala dari Allah, terhindar dari azab api neraka. Harapannya mendapatkan surga, selamat dari api neraka. Itu ikhlasnya
Al-ibad, hamba Allah yang termasuk golongan ahli ibadah. Yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah. Mereka beribadah hanya untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena memang Allah berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Mereka tidak mengharapkan surga dan bukan karena takut kepada neraka. Mereka betul-betul mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ikhlasul arifin, ikhlasnya orang yang mengenal Allah. Dia betul-betul mengetahui bahwa dirinya bisa bergerak dan digerakkan Allah. La yasuqul khaira illallah, dia tidak akan menuju kepada kebaikan hanya karena digerakkan dan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah, itu prinsip bagi mereka. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali hanya pertolongan Allah. Dia mempunyai keyakinan tidak akan bisa datang ke masjid kalau bukan digerakkan oleh Allah. Mereka tidak menghindar dari api neraka dan tidak mengharapkan surga, bukan karena mengagungkan atau membesarkan, karena Allah memang sudah agung, Allah sudah besar, Allah maha agung, Allah maha besar. Jadi ibadahnya berjalan hanya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk golongan ikhlasul ibad atau ikhlasul muhibbin atau ikhlasul arifin. Coba kita membaca diri kita, atau mungkin termasuk orang yang berjuang untuk ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.